Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Chung Ching Te Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Zainuddin Sian Sheng. Chung Ching Te Nyai Hajah Aina Ainal Mardiya Anwar New Ship. 各位老师和我亲爱的朋友们，大家好。我是 Nuratul Nazifah， 可以和你们分享关于就中国的治水和实现治水在中国的生存。Perkenalkan, nama saya Nuratul Nazifah, asal Depok. Saya alumni SMA Arisalah lulusan tahun 2016. Alhamdulillah, sekarang saya sedang melanjutkan pendidikan saya di negeri Tiongkok, tepatnya di Zhejiang University, untuk mengambil kedokteran semester ke-7. Negara Tiongkok menjadi salah satu negara primadona untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini disebabkan karena kualitas pendidikan di Tiongkok yang sedemikian baiknya dan juga ditunjang dengan perekonomian yang berkembang sangat pesat. Presiden Xi Jinping pernah mempredisikan akan ada 24 universitas di Tiongkok yang akan menduduki peringkat 100 besar di dunia untuk tahun 2050 mendatang. Dan untuk saat ini sudah ada 7 universitas Tiongkok yang masuk ke dalam peringkat 100 besar dunia. Di antaranya adalah Tsinghua University, Peking University, Nanjing University, Zhejiang University. Dan sudah ada kurang lebih 14.000 mahasiswa Indonesia yang sedang melanjutkan pendidikannya di berbagai universitas di Tiongkok. Implementasi manja dewa jada sangatlah mudah ditemukan di negeri tirai bambu ini. Tengok saja, mahasiswa asal China walaupun berasal dari berbagai distrik yang berbeda tetapi memiliki etos kerja yang sangat tekun. Perpustakaan di sana bagaikan lalu lintas di Jakarta, sangatlah padat. Antrian demi antrian dihimpuni oleh para pelajar, bahkan di waktu weekend sekalipun. Tentu lingkungan positif inilah yang akan membangun masyarakat di luar China untuk lebih baik. Di bidang lainnya, masyarakat Tiongkok tidak hanya didoktrin untuk mencintai produk dalam negerinya, namun mereka juga terfasilitasi dengan baik. Seperti yang kita ketahui, negara Tiongkok menutup dirinya untuk mendapatkan informasi dari luar. Lalu bagaimana mereka bisa survive dengan keterbatasan namun tidak ketinggalan teknologi dan informasi? Salah satu jawabannya adalah aplikasi WeChat. Mungkin instant message ini tidak begitu populis di masyarakat Indonesia. Berbeda halnya dengan negara Tiongkok. Satu aplikasi ini sudah bisa melakukan banyak fitur yang kita bisa gunakan. Dengan WeChat kita bisa mengirim message layaknya WhatsApp. Lalu kita bisa mengirim informasi layaknya website. Bahkan kita bisa bertransaksi, menyimpan uang dan mengirim uang layaknya ATM. Stereotip tentang negara Tiongkok sebagai negara plagiat atau negara yang memiliki kualitas rendahan sepertinya sudah mulai luntur. Ini adalah salah satu kecil yang mereka lakukan untuk bisa terus bersaing dengan negara lainnya. Realisasi utlubul ilma walau bisin sepertinya bertolak belakang dengan negara Tiongkok sebagai negara komunis. Namun saya sudah kurang lebih belajar 4 tahun di negara Tiongkok, tidak pernah mendapatkan penolakan bagi kami kaum muslimah untuk menggunakan hijab. Kami dengan bebas menggunakan hijab dimanapun dan kapanpun dengan tanpa takut sedikit pun. Tentang masalah ibadah, di setiap kota di Tiongkok minimal memiliki satu tempat ibadah di sana, walaupun biasanya masjid jauh dari kawasan universitas. Restoran halal juga mudah ditemukan di sana, bahkan di tempat-tempat wisata sekalipun.
selama saya belajar di sini, saya tidak pernah mendapatkan sedikit pun atau terselinap pelajaran-pelajaran tentang komunis. Kami di sini murni belajar dengan fakultas apa yang kami ambil. Pernyataan ini dibenarkan oleh teman-teman saya yang sedang belajar bahasa Mandarin atau fakultas-fakultas lainnya menggunakan bahasa Mandarin atau bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Semoga dari pengalaman saya dan apa yang saya ceritakan dapat memotivasi teman-teman, tidak hanya memotivasi untuk melanjutkan pendidikannya di negeri Tiongkok, tetapi bisa mengambil nilai-nilai positif yang ada di dalamnya. Seperti bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu dan teruslah menciptakan inovasi-inovasi terbaru dari berbagai bidang. Seperti sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka tuntutlah ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka tuntutlah ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuni mensuesi kuaile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Zaki Fadlur Rahman. Saya adalah alumni Arisalah Lirboyo tahun 2008. Alhamdulillah saat ini saya berkarir sebagai dosen di ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Saya juga mendapatkan amanah untuk menjabat sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat FISIP Universitas Brawijaya. Kepada teman-teman santri Arisalah Lirboyo, yakinlah bahwa takdir Anda untuk menjadi seorang santri di Arisalah Lirboyo ini adalah takdir yang sangat luar biasa dan patut Anda syukuri, karena begitu banyak orang yang ingin menjadi bagian dari santri Arisalah Lirboyo. Karena satu dan lain hal mereka tidak ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi santri Arisalah Lirboyo. Kemudian saya ingin berpesan kepada teman-teman santri Arisalah, mulailah untuk bermimpi, mulailah untuk membangun cita-cita yang setinggi mungkin dari sekarang, dan kemudian buatlah perencanaan-perencanaan. Karena bagi saya, kehidupan kita setelah keluar dari Arisalah itu seperti orang yang berperang. Kehidupan peperangan, kehidupan yang penuh dengan tantangan, kehidupan yang penuh dengan kontestasi, yang penuh dengan persaingan dan sebagainya. Maka untuk Anda bisa memenangkan peperangan ini, maka kita harus mempersiapkan sebaik mungkin selama Anda belajar di Arisalah Lirboyo. Sebagai contoh, saya dulu ketika di Arisalah Lirboyo sangat ingin menjadi seorang guru besar, ingin menjadi seorang ilmuwan, cendekiawan. Maka salah satu jalan yang saya tempuh adalah saya bersungguh-sungguh belajar di Arisalah, tidak hanya belajar bersungguh-sungguh di dalam bidang umum, tapi juga di dalam bidang agama. Saya bersungguh-sungguh di dalam mempelajari kitab, dan alhamdulillah saya sangat merasakan betul buah yang saya dapatkan dari Arisalah. Saya bisa dipermudah untuk menjalani sekolah saya di perguruan tinggi negeri, di UGM, ketika saya S1 dan S2. Kemudian ketika saya lulus, saya juga mendapatkan kemudahan untuk menjadi dosen di Universitas Brawijaya.
Dan juga di samping itu di dalam kehidupan masyarakat, alhamdulillah dengan ilmu yang saya dapatkan dari Arisalah, saya tetap bisa melanjutkan di dalam bidang agama, mengajar kitab-kitab salaf. Dan juga saya juga dipercaya menjadi ketua forum Kiai Muda di Kabupaten Malang. Dan kemudian dari sini saya juga mempunyai harapan besar untuk menjadi seorang guru besar, seorang profesor yang juga mampu di bidang agama. Dan saya sangat bersyukur sekali capaian-capaian itu tidak akan mungkin saya dapatkan kalau saya tidak berada di Arisalah Lirboyo. Oleh karena itu, berbanggalah pada teman-teman santri Arisalah Lirboyo yang saat ini sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Arisalah Lirboyo. Dan tetap bersemangat, tetap berjuang untuk mencapai cita-cita kalian setinggi mungkin. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Letnan 2 Ahmad Naufal Alwan LC, alumni Pondok Pesantren Salafi Terpadu Arisalah Lirboyo Kediri tahun 2012. Sekarang saya bertugas di Dinas Pembinaan Mental Markas Besar TNI Angkatan Laut, Jakarta Timur. Sebagai alumni Pondok Pesantren Salafi Terpadu Arisalah, saya juga sebagai seorang prajurit TNI Angkatan Laut ingin berpesan kepada santri-santri tercinta agar kalian memiliki cita-cita yang tinggi, tentu tanpa menghilangkan jati dirinya sebagai seorang santri. Ciri-ciri seorang santri, dia cinta terhadap negaranya, yaitu cinta yang berlandaskan pada agama. Para santri sekalian, Kiai Hasyim Asy'ari pernah menyatakan bahwa membela tanah air adalah kewajiban agama. Maka bagi kalian, membela negara saat ini bukan dengan berperang angkat senjata, tapi berperang melawan hawa nafsu, melawan kemiskinan, melawan kebodohan, dan keburukan akhlak. Sehingga keberadaan kita sebagai santri harus bisa menjadi bagian dari solusi untuk bangsa ini. Para santri sekalian, kalian harus mempunyai spirit perjuangan terhadap kemerdekaan dan keutuhan bangsa ini. Karena rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap bangsa ini menjadi pondasi yang kokoh bagi para ulama dan pejuang bangsa kita untuk terus menjaga dan merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Para santri sekalian, kalian juga harus dibekali wawasan kebangsaan dan ditunjukkan tentang kekayaan alam yang melimpah di Nusantara ini, agar pada diri kalian tumbuh rasa cinta kepada tanah air karena kalian sebagai kader-kader bangsa. Para santri sekalian, bahwa tanah air kita ini terdiri dari berbagai suku, berbagai bahasa, ras, dan agama. Maka sebagai solusi, hadirlah Pancasila yang merupakan falsafah untuk mempersatukan semua perbedaan tersebut, yang mana Pancasila sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Para santri juga perlu mengetahui bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sesuai dengan syariat Islam. Sila pertama contohnya menjadi cermin konsepsi tauhid sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Pancasila juga sebagai cerminan bahwa pendiri bangsa kita ini sangat memahami betul akan keberagaman
yang ada di wilayah Indonesia dan memasukkan kaidah secara universal tentang ajaran Islam ke dalam nilai-nilai Pancasila tersebut. Maka Pancasila sebagai solusi jalan tengah atau biasa kita sebut dengan wasaton. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Para santri sekalian, bagi para santri membela negara merupakan tugas sejarah. Karena berdiri tegaknya negara kita ini tidak terlepas dari peran santri dan peran kiai. Dimanapun santri berada, implementasi kecintaan santri kepada tanah air ini yaitu dengan cara tekun belajar dan disiplin. Karena itu merupakan cikal bakal dan modal para santri untuk menjaga negara ini dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu keutuhan tanah kelahiran kita. Santri harus berada paling depan untuk melindungi negara ini dari segala macam ancaman bangsa. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu Nafisa SKMKM. Saya merupakan alumni Pondok Pesantren Salafi Terpadu Arisalah Lirboyo, Kota Kediri tahun 2011. Dan sekarang saya menjadi dosen termuda di jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Sebagai seorang alumni dan juga sebagai seorang akademisi, saya ingin menyampaikan pesan saya kepada santri-santri tercinta untuk terus semangat dalam belajar, berkarya, dan berkontribusi terhadap agama, nusa, dan bangsa. Rijalul yaumi syukranul ghadi. Maka dari itu, kita harus membekali diri kita dengan berbagai ilmu dan keahlian, baik hard skill maupun soft skill, sehingga kita mampu membentengi diri kita sendiri dari pengaruh negatif dan menjadi generasi yang inovatif, kreatif, produktif, dan solutif. Ada sebuah makalah dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang sangat menarik untuk diambil pelajaran darinya, yaitu al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Makalah tersebut mengingatkan kita pentingnya menjaga kualitas ilmu, apalagi oleh seorang santri yang sudah mendidik lama di pondok pesantren. Semua ilmu yang didapat akan menjadi bekal ketika menjalani kehidupan dalam rangka menjaga eksistensi dan mengembangkan keilmuan dalam bidangnya masing-masing. Tantangan saat ini begitu kompleks. Dunia sekarang menjadi tanpa batas atau borderless. Teknologi semakin maju, informasi semakin cepat tersebar luas, dan sekarang semua tersedia secara digital. Jika kita tidak mampu merespon perubahan ini dengan baik, maka kita akan kehilangan identitas dan kehilangan jati diri kita, serta kita akan mudah terprovokasi dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk kepentingan mereka. Kita harus mampu menjaga perdamaian karena Islam sejatinya adalah agama yang cinta kedamaian. Bagaimana perdamaian akan terwujud jika masyarakatnya adalah masyarakat yang tidak taat beragama, tidak taat hukum, tidak beretika, dan tidak berwawasan luas, serta tidak memiliki kepekaan sosial. Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 114 telah memberikan petunjuk bagaimana tata cara kehidupan bernegara dan berbangsa. Ada 3 poin di sana, yaitu yang pertama, kita harus senantiasa bersedekah. Yang kedua, berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, harus senantiasa menjaga perdamaian atau menjaga persatuan dan kesatuan. Berbekal ilmu dan keahlian yang kita dapatkan di pondok pesantren, ayo bersama-sama kita turut menjaga dan membela bangsa dan negara kita. Apa yang sudah saya alami atau saya capai sampai sekarang ini juga tidak lepas dari peran pondok pesantren dalam membimbing dan mendidik santri-santrinya.
dengan niat mencerdaskan diri, menghilangkan kebodohan, dan syiar kepada masyarakat bahwa santri bisa berprestasi, saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya ke jenjang S1, kemudian ke jenjang S2 dengan bersungguh-sungguh. Sehingga kemudian saya dapat selesai tepat waktu, mendapatkan predikat cum laude, menjadi mahasiswa yang berprestasi, dan mendapatkan berbagai macam pencapaian yang dapat saya banggakan. Di antaranya menjadi mahasiswa berprestasi, menjadi lulusan terbaik, dan mengikuti konferensi internasional di Korea Selatan. Success is not about how many money you can get, not about how many property you can collect. It's about how many people you can bring from the meaningless to the meaningful. Kata bijak tersebut selaras dengan hadis khairun nasi anfa'uhum linnas. Artinya, kita harus senantiasa berkontribusi, saling berbagi keilmuan dan keahlian yang kita miliki, serta menjadi manusia yang bermanfaat. Kita semua harus senantiasa mengingat 6 syarat agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Hal itu sudah kita pelajari di kitab Al-Alah, yaitu Zukain, wa hirsin, wa stibarin, wa bulwatin, wa irsyadi ustazi, wa puli zamani. Cerdas, semangat, sabar, biaya, adanya petunjuk dari guru, kemudian dalam waktu yang lama. Mari senantiasa menata niat kita, menjaga sikap dan semangat kita, meningkatkan literasi, dan menjalin hubungan atau relasi yang baik dengan sesama. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakassal. Bersungguh-sungguhlah, jangan malas, jangan lalai, karena sesungguhnya penyesalan itu akan terjadi pada mereka yang malas. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.